keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena memang di bulan Dzulhijjah itu bulan yang utama. Disebutkan di dalam Al-Qur'an walayalin asyar, dan malam-malam yang 10. Di sini para ulama menyebutnya adalah bulan Dzulhijjah. Dan para ulama juga menyebutkan lebih utama mana 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ternyata para ulama menjelaskan bahwa lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama? Karena keutamaannya pasti. Sementara 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar, dan itu tidak tahu posisi pastinya. Turunnya Lailatul Qadar itu pasti, tapi waktunya itu tidak ada yang bisa memastikan. Baik, saya mau tanya, yang malam ini hadir di sini, yang tahun Ramadan ini dapat Lailatul Qadar siapa? Ya, tidak ada yang tahu. Baik, kalau misalnya ya, malam berapa? Baik, tidak ada yang tahu. Jadi keutamaan tersebut pasti, tapi posisinya yang tidak kita ketahui. Sementara kalau di bulan Dzulhijjah itu 10 hari itu semuanya utama. Jadi semuanya utama dan posisinya pasti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda. Ini sabda Nabi yang cukup masyhur, yang sudah terkenal, dan Bapak Ibu yang hadir di sini karena sering mendengar setiap tahun, barangkali beberapa di antaranya hafal. Beberapa di antaranya hafal. Baik, ma min ayyamin, tidak ada satu hari, tidak ada hari-hari di antara satu tahun itu, satu hari, al-amalus sholih fihinna, yang bisa digunakan untuk beramal soleh, yang ahabbu ilallah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Tidak ada satu hari pun dalam setahun yang lebih Allah cintai untuk beramal soleh bagi kita dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dapat menandingi pahala jihad fi sabilillah? Apa jawaban Nabi? Walal jihadu fi sabilillah, bahwa beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dapat menandingi keutamaan jihad fi sabilillah. Baik, pahalanya dapat menandingi keutamaan jihad fi sabilillah. Padahal kita tahu jihad itu termasuk puncak ajaran Islam. Kata Nabi, Ra'sul amril Islam, orientasi hidup kita untuk Islam. Kemudian apa kata Nabi? Wa umuduhus shalah, tiang-tiangnya adalah salat. Kemudian Nabi mengatakan wa dzirwatu sanamihil jihad, puncaknya adalah jihad. Jadi orientasi hidup kita untuk Islam, tiang-tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad. Tapi ternyata dalam hadis ini ada satu amalan yang pahalanya dapat melebihi pahala puncak tadi, pahala jihad fi sabilillah, yaitu amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan menariknya besok itu hari Jumatnya, Idul Adhanya jatuh pada hari Jumat, tanggal 10 kan itu. Nah, mau nyembeli tanggal 10 atau tanggal 11? Karena kalau tanggal 10 kan alasannya Jumatan, lalu nyembeli tanggal 11. Sebenarnya kehilangan keutamaan 10 hari pertama,
karena sudah masuk hari ke-11. Padahal hari yang paling Allah cintai itu 10 hari itu. Sehingga kalau hari ke-11 melewatkan keutamaan tersebut. Tapi kira-kira panitia milih hari ke-10 atau 11? 10. Ya. Kalau sudah ngaji mungkin milih 10. Tapi biasanya panitia inti yang bagian rekoso itu biasanya bukan jamaah inti. Ya. Ya, biasanya. Sehingga ketika rapat nanti jamaah inti itu kalah suara. Oh repot ya ro Jumatan barang esuk isih riyo awan isih Jumatan ndak kesel setu wae. Nah. Mungkin tidak seperti itu? Mungkin. Seringkali pula materi pengajian itu tidak bisa diamalkan karena yang menguasai itu biasanya bukan orang yang aktif di masjid. Biasanya. Bagaimana cara pembagiannya yang benar itu kadang-kadang kalah suara sama yang belum ngaji. Sing wis ngaji itu malah kalah suara. Bener gak sih? Ya, cara merobohkan sapi. Nah, sudah ngaji ikut pelatihan tapi tidak bisa berperan karena wong akeh ngene iki wae. Nah, sudah ikut pelatihan juru sembelih. Nah, tapi biasanya berperan apa tidak? Tidak. Yang berperan siapa? Ya. Baik. Kenapa begitu? Maka solusinya biasanya tadi yang diminta pelatihan. Ya, yang biasanya tadi yang diminta untuk ngaji. Kadang-kadang yang ngaji tidak dilibatkan, yang dilibatkan yang biasanya. Maka solusinya yang biasanya tadi yang ngaji supaya sesuai dengan syariat. Baik, kita lanjut. Jadi tadi 10 hari pertama itu pahalanya dapat menandingi jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi syai'im min dzalik. Kecuali orang yang pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak pulang atau mati syahid. Satu-satunya amalan yang dapat menandingi di 10 hari itu adalah mati syahid. Nah, padahal di 10 hari pertama itu amal yang paling Allah cintai pada saat hari ke-10 itu apa? Iraqatut dam, penyembelian kurban. Sehingga utamanya di situ. Tapi menyembelih di 11, 12, 13 itu juga boleh. Karena kullu ayyami tasyrik dabhun, setiap hari tasyrik itu hari untuk menyembelih, dan di situ juga ayyamu aklin wa syurbin, hari bagi kita untuk makan dan minum. Maka selama hari tasyrik itu boleh untuk menyembelih. Hanya saja kalau soal keutamaan itu terletak di tanggal 10 karena ada keutamaan 10 hari pertama. Lalu 10 hari pertama itu apa yang bisa kita kerjakan? Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi subhanahu wa ahabbu ilallahil amalu fihin min hadhil ayyam al-ashr. Fakthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah, tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah, tidak ada hari yang lebih Allah cintai bagi kita untuk beramal soleh dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil. Jadi tahlil itu dianjurkan. Ingat, tahlil itu dianjurkan. Wa takbir, dan juga takbir. Jadi takbir itu dianjurkan. Wa tahmid, dan juga tahmid. Tahlil yang dimaksud memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Jangan dipahami keliru, nanti dipahami kenduri. Nah. Ya. Jadi memperbanyak tahlil di sini bukan memperbanyak kenduri. Nah. Tapi maksudnya adalah
ucapan la ilaha illallah. Karena kalau di tempat kita biasanya kalau tahlilan itu identik dengan ya kenduri. Nah, sementara yang dimaksud memperbanyak tahlil di sini memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Wa takbir dan memperbanyak takbir, wa tahmid dan memperbanyak tahmid. Jadi itu bisa kita perbanyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Tabrani. Dan ada keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Nabi. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin wa habbu ilallahi ayata'abbada lahu fiha min ashri dzilhijjah." Tidak ada hari yang lebih Allah cintai bagi kita untuk beribadah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Jadi jelas ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi memang nampaknya kalau kita analisis, kita perhatikan, kita amati, masyarakat kita tidak begitu suka dengan hari-hari yang utama. Ya. Mau buktinya? Kalau bulan Ramadan itu utamanya di akhir, tapi ramenya di awal. Berarti lebih suka yang utama apa tidak? Iya. Kalau sudah di akhir itu tinggal pemain inti. Iya, yang biasanya. Kalau 10 hari pertama, kalau itu bagaimana 10 hari pertama bulan Ramadan? Ya, masih banyak berutak, apalagi 3 hari pertama berutak. Kalau sudah pertengahan, ya separuh. 10 hari terakhir, ya pemain inti. Artinya memang apakah ini kurang tersosialisasi dengan baik atau kurang begitu suka dengan hari-hari yang utama? Saya sempat menanyakan ke beberapa orang, jawabannya kenapa 10 hari terakhir itu sepi, tidak sama dengan 10 hari pertama, dan kenapa 10 hari pertama itu ramai? Jawabannya kurang lebih sama dengan jamaah bapak-bapak di sini. Kenapa bapak-bapak 10 hari pertama ramai? Masih awal, masih semangat. Begitu 10 hari terakhir sudah loyo. Teori ini tidak sepenuhnya benar. Buktinya Allah berikan keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tetap sepi. Ya kan? Andaikan alasannya karena tadi 10 hari terakhir karena loyo, karena sudah capek, mestinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu semangat. Sekarang coba perhatikan masjid-masjid 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bagaimana? Biasa saja, acik. Berarti kesimpulannya, pengamatan kita bagaimana? Tidak tahu apa kurang suka? Iya. Bahkan populer pun juga 10 hari terakhir itu apa kurang populer? 10 hari terakhir itu sangat populer loh. Gimana Pak? Iya. Sudah populer. Tapi juga tidak ramai kan? Ramainya yang awal. Nah ini sekarang 10 hari pertama, ini keutamaannya besar, tapi ternyata biasa saja. Baik. Karena memang masyarakat kita itu suka mengamalkan bukan berdasarkan keutamaan, tapi berdasarkan keumuman orang. Bahkan andaikan itu tidak ada syariatnya, tapi kalau umum maka orang akan hadir berbondong-bondong. Ya, ini konteksnya adalah di sekitar kita, di tempat lain mungkin beda. Jadi di tempat kita itu pada umumnya bukan masalah utama atau tidak, tapi ini masalah umum atau tidak. Meskipun tidak ada syariatnya, kalau umum itu yang hadir berbondong-bondong. Tetapi meskipun ada syariatnya, kalau kurang dianggap umum, ya sepi. Baik, contohnya apa yang dianggap umum meskipun tidak ada syariatnya, yang hadir banyak? Ya.
Jenengan lo yang bilang aku ramelu-melu loh iki. Baik. Ya. Baik. Baik. Saya tidak sebut di sini loh, ini online ini. Nanti memperkeruh nanti kalau ini disebut. Baik. Jadi cukuplah bapak-bapak yang nyebut-nyebut di sini, saya tidak perlu ikut nyebut. Tapi memang begitu. Kadang yang utama yang ada syariatnya itu kurang begitu populer. Kalah dengan sesuatu yang sifatnya sudah dianggap umum. Baik. Lebih lanjut lagi dari sahabat Abu Hurairah tadi disebutkan seperti ini. Beramal pada saat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu yu'dalu siyamu kulli yaumin minha bisaumi sanah. Berpuasa 1 hari pahalanya setara berpuasa 1 tahun. Kulla yaumin, setiap hari. Jadi setiap kita berpuasa di 10 hari tersebut kecuali tanggal 10 mana tidak boleh puasa, berarti 1 sampai 9, maka berpuasa sehari setara dengan pahala bisaumi sanah, dengan puasa 1 tahun. Tanggal 9 itu ada kekhususan, bukan setahun, malah 2 tahun. Yukaffirus sanatal maudiyah wal baqiyah, menebus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Itu puasa tanggal 9. Ada 2 istilah untuk puasa tanggal 9 ini. Istilah yang pertama adalah shaumu yaumi arafah, puasa ketika orang-orang wukuf di Arafah. Istilah yang kedua adalah shaumu tis'in min dzulhijjah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, monggo Bapak Ibu mau nganggap ini puasa Arafah atau puasa 9 Dzulhijjah, semuanya benar. Sehingga ketika nanti berbeda dengan Arafah atau wukuf di sana, kita tidak usah engkel-engkelan. Intinya memang ada hadis mengatakan puasa 9 Dzulhijjah maupun puasa puasa Arafah. Baik, Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Kemudian wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadr. Ini ada dalil lain. Ini hadis ini saya kutip dari buku berbahasa Indonesia. Tulisannya Tuntunan Idain dan Kurban yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi ini bukunya berbahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa baca langsung, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang pernah diterbitkan di Suara Muhammadiyah. Hadisnya apa? Di sini disebutkan wa qiyamu kulli lailatin, dan sholat malam setiap malamnya itu bi qiyami lailatul qadr, itu pahalanya setara dengan bangun pada saat malam Lailatul Qadar. Baik, ini diantara yang disebutkan dalil keutamaan kita qiyamul lail, keutamaan puasa sunnah di 10 hari pertama. Ingat puasanya hanya 9 ya, tanggal 10 tidak boleh. Dan juga qiyamul lail. Dan ini juga perlu untuk kita sosialisasikan sehingga masyarakat bisa mengamalkan, khususnya yang bersemangat. Karena kalau mengharapkan seperti bulan Ramadan tampaknya memang masih butuh sosialisasi yang panjang, meskipun keutamaannya menandingi keutamaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masyarakat kita sudah tersosialisasi belum ini? Kalau keutamaannya lebih, belum ya? Baik. Dan juga kalau kita mengamalkan di bulan Dzulhijjah, amalan kita itu amalan di bulan haram. Tapi ketika kita mengamalkan di bulan Ramadan, amalan kita bukan bulan haram. Dan kita kalau beramal di bulan haram, pahalanya berlipat ganda. Jadi dengan sendirinya bulan haram itu kalau kita beramal, pahalanya berlipat ganda. Sementara kalau bulan Ramadan, bulan haram bukan? Bukan. Karena bulan haram, bulan suci yang disebut dalam Quran itu hanya ada
Berapa? 4. Ramadan masuk bulan haram bukan? Bukan. Kata Al-Quran minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu 4 diantaranya bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 terpisah. Apa? Rajab. Ada Ramadan? Tidak. Baik, tidak. Baik, itu tadi keutamaan beramal. Kemudian juga tadi diminta untuk memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Nah, kita bisa perbanyak itu semua, sifatnya mutlak kapan saja, di mana saja. Sementara ada takbir yang sifatnya khusus. Takbir yang sifatnya khusus itu takbir pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Itu setelah sholat. Dilakukan setiap kali setelah sholat. Tidak dimulai setelah maghrib, tapi dimulai setelah subuh. Dan banyak masyarakat mengamalkan setelah maghrib. Tarjih Muhammadiyah juga menganjurkan setelah subuh tanggal 9. Entah kenapa masyarakat mengamalkannya mulai setelah maghrib, padahal tuntunannya mulai setelah subuh tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Setiap kali setelah sholat itu takbir. Hanya saja memang nanti para ulama di sini berselisih pendapat. Apakah takbirnya itu dikomando atau sendiri-sendiri? Ulama mazhab Syafi'i takbirnya dikomando. Sementara mazhab Hambali takbirnya tidak dikomando. Maka nanti kalau mendengarkan pengajian, barangkali nanti ustadznya yang ngisi sebelumnya datang lagi menyampaikan bahwa takbir itu tidak dikomando, mohon teman-teman bisa berlapang dada. Karena memang ulama beda pendapat. Jadi bisa saja teman kita, ustadz kita di sini itu berpendapat apa? Tidak dikomando. Karena memang dalam mazhab Hambali tidak dikomando. Atau bisa saja ustadz kita berpendapat dikomando, karena memang dalam mazhab Syafi'i dikomando. Dan kita tidak tahu pendapatnya dikomando atau tidak. Kalau saya pribadi dalam hal ini fleksibel. Jadi kalau dikomando ya ikuti komando, kalau tidak dikomando ya takbir sendiri. Tapi biasanya masyarakat kita kalau tidak dikomando takbir apa orang? Enggak. Pengotan. Baik. Intinya tentang takbir itu bisa ada 2 pandangan para ulama, maka keduanya bisa dilakukan. Kalau ada yang berpendapat dikomando, ya jangan sampai kita mengatakan yang dikomando itu bid'ah. Demikian pula kalau ada yang tidak dikomando, jangan sampai kita mengatakan yang tidak dikomando bid'ah. Ini hanya soal beda pendapat. Apalagi yang beda pendapat itu di kalangan para ulama yang sudah muktabar, para ulama yang diakui. Sementara kalau kita ini kan qori saja, hanya membaca pendapat ulama. Jadi kita ini ranahnya bukan ranah para ulama, yang tidak sepantasnya kemudian mencela para ulama atau memperdebatkan para ulama. Ranah kita hanya pembaca. Pembaca itu ya bukan orang yang punya kapasitas untuk mencela pendapat para ulama, berlapang dada terhadap perbedaan pendapat. Saya tidak tahu teman-teman di sini biasanya ngaji sebelumnya takbirnya itu yang dianjurkan oleh guru ngaji kita itu dikomando atau tidak? Biasanya yang mana? Komando. Oh iya, baik. Pripun? Yang sampai menganjurkan, biasanya mengikuti yang dulu. Oh gitu. Oh iya. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan setelah subuh tanggal 9.
kemudian setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, dan seterusnya sampai terakhir hari tasyrik tanggal 13 setelah asar. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal apa lagi yang bisa kita lakukan selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Bagi Bapak Ibu yang mau berkorban, itu hendaknya menahan diri dari potong kuku dan potong rambut. Termasuk potong kuku, potong rambut ini juga tidak potong kumis, tidak potong jenggot. Ya, dijebut ya padha wae. Ya. Jadi termasuk tidak potong rambut, tidak potong kuku, tidak potong kumis, tidak potong jenggot. Ini bukan haram, tapi makruh. Atau kalau makruh memotong kuku, makruh potong rambut, makruh potong kumis, makruh potong jenggot. Maka statusnya adalah sunnah. Dan barangkali ini termasuk sunnah yang berat. Sunnah yang berat. Itu yang bainim atau sekeluarga? Yang bainim saja. Baik. Ya. Jadi Nabi mengatakan, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Barang siapa yang melihat hilal Dzulhijjah, apabila kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah atau sudah masuk tanggal 1 dan sudah punya niat berkurban, maka hendaknya menahan diri dari potong rambut dan potong kuku hatta ayyudhiyah, sampai hewannya disembelih. Jadi sampai hewannya disembelih. Siapa yang tidak boleh potong ini? Bukan hewannya, orangnya. Karena ada yang berpendapat yang tidak boleh potong tuh orangnya. Sejak kapan kambing potong kumis? Sejak kapan kambing potong ya, jenggot? Baik, termasuk di sini di tuntunan yang disampaikan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dari Suara Muhammadiyah juga sama. Di sini disebutkan bagi orang yang ingin berkorban, saya baca sesuai redaksi aslinya. Bagi orang yang ingin berkorban dianjurkan mempersiapkan diri dengan membiarkan atau tidak mencukur rambutnya, rambut kepala, kumis, jenggot dan sebagainya, dan tidak memotong kukunya, kuku kaki dan tangan sejak masuk permulaan bulan Dzulhijjah sampai pelaksanaan penyembelihan binatang kurbannya. Ini saya kutip persis seperti yang tertulis. Kalau saya biasanya yang berat itu potong kumis. Kalau tidak potong rambut itu enteng, rambut kepala. Tidak potong jenggot, ini jenggot saya udah puluhan tahun tidak saya potong, tidak masalah. Ya. Tapi kalau kumis, masya Allah, abot ngelihat di cermin tuh rasanya secara karuan. Jadi sekoyo-koyo kok rasanya wis gimana ngelihat di cermin. Risi. Jadi biasanya tiap 2 hari itu dirapikan. Tiba-tiba 10 hari tidak dipotong. Belum lagi kalau nyembelihnya tanggal 11 kan 11 hari. Atau kalau nyembelihnya tanggal 13 berarti 13 hari. Ngampet tidak cukur kumis. Baik. Bapak Ibu sudah biasa mengamalkan ini atau belum? Sudah nggih? Ya. Kalau kumisnya tidak dipotong lama gimana? Oh risi ya. Berarti sami Pak kalih kula. Nah, tapi itu sunnah nggih. Silahkan untuk diamalkan. Kalau tidak kuat mengamalkan ya monggo, karena ini sifatnya bukan wajib. Sifatnya bukan wajib. Tapi kalau bisa mengamalkan itu lebih baik. Ini khusus bagi sahibul kurban. Maka beruntung kalau sahibul kurbannya itu rambutnya tidak mudah tumbuh. Saya termasuk yang mudah tumbuh. Jadi 3 hari seketok. Baik. Apalagi kalau seperti Mas Agus ini, wah, wis ketok banget itu. Termasuk hormonnya subur Mas Agus ini. Sehingga kalau 10 hari tidak dipotong wis ketok banget.